Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Damara Hestia Putri, Zakia Haura, Kairani Amardi Putri, M. Rajif Asra, Nada Aurora Salsabila, dan Selisin Casari akan menampilkan presentasi kami dengan materi sistem pengendalian manajemen dan 3 metode dalam menghitung transfer pricing. A. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu cara untuk mengumpulkan dan memakai informasi, yaitu untuk membantu dan mengordinasikan keputusan perencanaan dan pengendalian di seluruh perusahaan dan untuk memandu perilaku para manajer dan para karyawannya. Nah, banyak sistem pengendalian manajemen mengandung beberapa atau semua perspektif dari balance scorecard, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Ini terdiri dari sistem formal dan juga sistem informal. Sistem formal adalah meliputi aturan-aturan eksplisit, berbagai prosedur, ukuran kinerja, dan program insentif yang memandu perilaku para manajer dan para karyawannya. Sedangkan sistem informal meliputi nilai-nilai bersama, loyalitas, dan komitmen bersama antara para anggota perusahaan, budaya perusahaan, dan norma yang tidak tertulis mengenai perilaku yang dapat diterima. B. Keuntungan dan kelemahan desentralisasi. Desentralisasi adalah kebebasan bagi manajer tingkat bawah perusahaan untuk mengambil keputusan. Otonomi adalah derajat kebebasan untuk mengambil keputusan. Semakin besar kebebasannya, semakin besar pula otonominya. Di sini ada desentralisasi versus sentralisasi. Desentralisasi total berarti kendala minimum dan kebebasan maksimum bagi para manajer tingkat bawah perusahaan untuk mengambil keputusan. Sedangkan sentralisasi total berarti kendala maksimum dan kebebasan minimum bagi para manajer tingkat bawah perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, struktur perusahaan biasanya terletak di antara dua ujung ekstrim tersebut, yaitu mempunyai manfaat dan kerugiannya masing-masing. Sebuah struktur dipilih berdasarkan pada analisis kerugian dan manfaatnya. Tentu saja, desentralisasi mempunyai keuntungan dan juga kelemahannya. Nah, keuntungan dari desentralisasi ini, yang pertama, menciptakan tanggung jawab yang lebih besar pada kebutuhan setempat. Yang kedua, terdapat keuntungan dari pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi para manajer subunit. Yang keempat, membantu dalam pengembangan dan pembelajaran manajemen. Yang kelima, itu mempertajam fokus para manajer subunit. Sedangkan kelemahan dari desentralisasi ini itu menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal yang timbul ketika manfaat suatu keputusan untuk suatu subunit melebihi kerugian atau kehilangan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, dan juga disebut sebagai pengambilan keputusan yang tidak kongruen atau pengambilan keputusan disfungsional. Yang kemudian, memfokuskan perhatian manajer pada subunit dan bukan pada perusahaan secara keseluruhan, dan meningkatkan biaya pengumpulan informasi berakibat pada duplikasi aktivitas. Selanjutnya, desentralisasi dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Nah, seringkali terdesentralisasi karena pengendalian sentral sebuah perusahaan dengan berbagai subunit di seluruh dunia seringkali sangat sulit secara fisik dan tidak praktis. Desentralisasi membuat para manajer di negara yang berbeda dapat membuat keputusan yang memanfaatkan pengetahuan merek atas bisnis dan kondisi politik setempat dan menangani ketidakpastian dalam lingkungannya masing-masing. Nah, kerugian terbesar desentralisasi internasional yaitu kehilangan atau kekurangan pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Hestia akan melanjutkan presentasi dari materi kita, yaitu transfer pricing. Nah, transfer pricing sendiri atau bisa kita sebut dengan harga transfer, yaitu harga yang dibebankan oleh subunit, departemen atau divisi pada suatu produk atau jasa yang dipasok pada subunit yang lain dalam satu perusahaan. Sistem pengendalian manajemen memakai harga transfer untuk mengkoordinasikan tindakan berbagai subunit dan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Harga transfer menciptakan penghasilan bagi subunit yang menjual biaya pembelian bagi subunit yang membeli, sehingga mempengaruhi pendapatan operasi dari masing-masing subunit.
produk antara produk atau jasa yang ditransfer antar subunit dalam satu perusahaan. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tujuan dari penentuan harga transfer sendiri atau transfer pricing sendiri harus dirancang sedemikian rupa sehingga kita bisa mencapai tujuannya, yaitu memberikan informasi yang relevan kepada menentukan imbal balik yang optimum antara biaya pendapatan perusahaan, kemudian menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita dari perusahaan, kemudian ada membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang terakhir, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, jika dari 2 atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran dari suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Jadi harga transfer ini merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan yang ada. Kita lanjut kepada metode penentuan harga transfer. Nah, metodenya ini pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi, di mana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Harga semacam itu biasanya melibatkan suatu elemen laba karena suatu perusahaan yang independen tidak akan mentransfer barang dan jasa ke perusahaan independen yang lain sebesar biaya produksi atau lebih rendah daripada itu. Kemudian kita masuk kepada prinsip dasar dari transfer pricing sendiri. Nah, harga transfernya ini sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli lagi dari pemasok luar. Jadi ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil ke setiap produk adalah, yang pertama, apakah perusahaan itu harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar ya. Hal ini kan jadi pemacu dari keputusan dari sourcing. Yang kedua, yaitu jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba. Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Situasi ideal, harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, orang-orang yang kompeten. Idealnya, para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang mereka dari pusat tanggung jawab mereka, sama seperti kinerja jangka pendeknya. Yang kedua, atmosfer yang baik. Para manajer harus menjadikan profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai cita-cita yang penting dan mempertimbangkan signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Yang ketiga, harga pasar. Harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya, harga pasar mencerminkan kondisi yang sama seperti kuantitas, waktu pengiriman, dan kualitas dengan produk yang dikenakan harga transfer. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Manajer pembelian harus bebas untuk membeli dari pihak luar, dan manajer penjualan harus bebas untuk menjual ke pihak luar. Yang kelima, informasi penuh. Para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Dan yang keenam adalah negosiasi. Harus ada mekanisme kinerja yang berjalan lancar untuk melakukan negosiasi atau kontrak antar unit usaha. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Yang pertama, pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang benar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri.
jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas. Dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Sebaliknya, andaikan jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar. Situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya yaitu yang pertama, dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu intensif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan, yaitu yang pertama, apa dasar markup laba tersebut, dan yang kedua, tingkat laba yang diperbolehkan. Dasar yang paling mudah dan umum digunakan adalah persentase dari biaya. Masalah kedua dalam penyisihan laba adalah besarnya jumlah biaya. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara yang pertama, persetujuan antar unit usaha. Beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil-wakil dari unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke luar pihak dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Selanjutnya, dua langkah penentuan harga. Pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Kedua, pembebanan biaya berkala biasanya setiap bulan dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Pembagian laba. Pembagian laba atau sistem pembagian laba profit sharing dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Selanjutnya, dua kelompok harga. Dalam metode ini, pendapatan unit produksi akan dikreditkan pada harga jual keluar unit pembelian, kemudian dibebankan dengan total biaya standar. Selisih dibebankan ke dalam akun kantor pusat dan dieliminasi ketika laporan keuangan unit usaha dikonsolidasikan. Metode harga transfer ini terkadang digunakan ketika ada konflik antara pembeli dan penjual yang tidak dapat diselesaikan oleh metode yang lain. D. 3 metode transfer pricing. Yang pertama, harga transfer berbasis pasar atau market-based transfer price. Manajemen puncak dapat memilih untuk menggunakan harga produk atau layanan serupa yang terdaftar secara publik. Dapat disebut situs web asosiasi perdagangan. Apabila ada suatu pasar persaingan sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Mengapa harga pasar bersaing dalam metode transfer pricing adalah salah satu pendekatan terbaik? Salah satu alasannya adalah harga pasar yang bersaing tersebut sangat sesuai dengan konsep pusat laba. Yang kedua, harga transfer berbasis biaya atau cost-based transfer price. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan biaya tetap yang biasa dibagi dalam 3 pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh ditambah markup, dan gabungan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya yang digunakan dalam harga transfer berbasis biaya dapat berupa biaya aktual atau biaya yang dianggarkan. Terkadang harga transfer berbasis biaya mencakup markup atau margin keuntungan yang mewakili pengembalian investasi subunit. Yang ketiga, harga transfer negosiasi atau hybrid transfer price. Subunit perusahaan diminta untuk menegosiasikan harga transfer dan memutuskan apakah akan membeli atau menjual secara internal atau berurusan dengan pihak eksternal. Harga transfer akhirnya akan merupakan hasil dari proses tawar-menawar antara subunit yang menjual dan membeli. Meskipun tidak ada persyaratan bahwa harga transfer yang dipilih mempunyai hubungan dengan data biaya dan harga pasar, informasi mengenai biaya dan harga sangat berperan penting karena sering digunakan ketika harga pasar tidak stabil dan berubah secara konstan. Baiklah, kita masuk pada unused capacity. Masuk pada contoh 1. Seorang karyawan dapat membuat kopi maksimal 10 kopi tiap jamnya atau 60 kopi tiap 6 jam. Apabila per jam dibayar 30.000 dan bekerja dalam 6 jam per hari mulai jam 16.00 sampai dengan 22.00, maka biaya SDM karyawan tersebut adalah
30.000 dikali 6 sama dengan 180.000 per hari. Apabila dia bekerja hari Sabtu dan dia dapat menjual 60 kopi dalam 6 jam, hari Minggu dapat menjual kopi 30 kopi dalam 6 jam, dan hari Senin hanya menjual 10 kopi dalam 6 jam. Bagaimana menghitung biaya kapasitas dan tidak dipakai atau unused capacity? Pada kondisi kapasitas produksi normal, biaya SDM sebuah kopi adalah biaya per jam dibagi jumlah kopi, yaitu Rp30.000 dibagi 10 sama dengan 3.000. Jadi SDM tiap kopi adalah Rp3.000. Perhitungan cost of unused capacity. Hari Sabtu, biaya SDM harian 180.000, jumlah kopi yang dijual 60, biaya SDM dipakai 60 dikali 3.000 sama dengan 180.000. Biaya SDM tidak dipakai 180.000 dikurang 180.000 sama dengan 0. Hari Minggu, biaya SDM harian 180.000, jumlah kopi yang dijual 30, biaya SDM dipakai 30 dikali 3.000 sama dengan 90.000. Biaya SDM tidak dipakai 180.000 dikurang 90.000 sama dengan 90.000. Hari Senin, biaya SDM harian 180.000, jumlah kopi yang dijual 10, biaya SDM yang dipakai 10 dikali 3.000, biaya SDM 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000, biaya SDM tidak dipakai 180.000 dikurang 30.000 sama dengan 150.000. Di sini pengertian dari cost of unused capacity adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sumber daya yang tidak dipakai. Dalam contoh ini adalah perusahaan membayar karyawan, tetapi karyawan ini tidak menggunakan seluruh kapasitasnya karena jumlah pengunjung yang datang berada di bawah kapasitasnya. Biaya ini secara akuntansi akan masuk ke overhead perusahaan. Contoh 2. Untuk menangani 100 kali penerimaan barang per bulan, perusahaan membutuhkan 5 karyawan dengan total gaji dan tunjangannya Rp30 juta. Kita dengan mudah menghitung biaya setiap penerimaan adalah 30 juta dibagi 100 sama dengan 300.000. Bagaimana jika ternyata rata-rata jumlah penerimaan per bulan hanya 80 kali penerimaan barang? Secara matematis kita memiliki persamaan seperti berikut ini. Cost of capability activity sama dengan cost of used capacity ditambah cost of unused capacity. Pada contoh di atas, cost of capability activity sama dengan 30 juta, cost of use activity sama dengan 80 dikali 300.000 sama dengan 24 juta, cost of unused capacity sama dengan cost of capability dikurang cost of use activity sama dengan 30 juta dikurang 24 juta sama dengan 6 juta. Dengan mengetahui cost of unused capacity, maka kita dapat mengalokasikan sisa kapasitas karyawan-karyawan tersebut ke aktivitas-aktivitas yang lebih produktif yang dibutuhkan perusahaan. Misalnya membantu tim penjualan dalam menyiapkan hal-hal lain, misalnya mengepak brosur penjualan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang multinational transfer price. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan praktik transfer pricing dengan tujuan untuk memperoleh penghematan pajak secara global dengan merelokasi penghasilan globalnya pada low tax countries dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah lebih besar pada big tax countries. Ini dibuktikan dengan survei Ernst & Young tahun 2007 terhadap perusahaan multinasional di 24 negara, dan ditemukan 74% perusahaan induk dan 81% responden perusahaan anak percaya bahwa penetapan harga transfer sangat penting untuk perusahaan mereka. Alasannya, perusahaan induk mengidentifikasi harga transfer sebagai satu-satunya masalah pajak terpenting yang dihadapi. Sebagai contoh, jumlah uang terlibat seringkali mengejutkan. Misalnya, Google memiliki 90% pangsa pasar pencarian internet Inggris dan memperoleh pendapatan sebesar 1,6 miliar pound sterling tahun lalu di Inggris. Namun, Google UK melaporkan kerugian sebesar 26 juta pound sterling. Alasannya, pendapatan dari pelanggan di Inggris ditransfer ke kantor pusat Google Eropa di Dublin. Dengan membayar tarif pajak perusahaan Irlandia rendah sebesar 12,5%, Google menghemat 450 juta pound sterling dalam pajak Inggris pada tahun 2019. Kemudian, masalah yang paling sering dibicarakan dalam rangka perencanaan pajak perusahaan multinasional menyangkut masalah pengenaan pajak atas penghasilan yang berbeda yurisdiksi pajaknya. Biasanya lakukan perjanjian penghindaran pajak
berganda dengan tujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas perusahaan multinasional dengan cara memecah penghasilan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak tersebut. Pencegahan pajak berganda dapat dihindarkan apabila yang pertama, pengenaan pajak atas penghasilannya hanya dikenakan atas penghasilan di satu negara saja. Dan yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terhutang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transfer pricing dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Advance Pricing Agreement atau kita sebut APA merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang PPH dalam rangka menentukan harga transaksi atas seluruh atau beberapa masalah transfer pricing. Manfaat dari APA adalah yang pertama, memberikan kepastian pada wajib pajak atas semua perhitungan mengenai harga transaksi dengan menggunakan metode yang disetujui. Yang kedua, memberikan kepastian terhadap kegiatan wajib pajak, termasuk kepastian mengenai kewajiban pajak yang berkaitan dengan harga transfer. Yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu pada saat diaudit. Dan yang terakhir adalah dapat mencegah praktik harga transfer yang tidak benar dan semata-mata untuk menghindari pajak. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, harap di chat di kolom komentar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.